Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama kan untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency masih seperti ini ya, dari price-nya Bitcoin ya kan. Terus kita melihat dari parameter harga altcoin sebenarnya sih udah lumayan gitu kan, ada sedikit recover dari pergerakan altcoin termasuk dari Bitcoin-nya juga. Cuman secara umum, secara overall memang di sini teman-teman ya recovernya kan belum terlalu kenceng juga. Bitcoin juga masih mencoba berjuang untuk naik lagi dan altcoin juga sama teman-teman ya. Tapi it's okay, nggak masalah. Beberapa altcoin udah menunjukkan taringnya juga, udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ya kan, kemarin-kemarin waktu harganya anjlok banget, teman-teman udah sempet DCI gitu ya, mungkin hari ini udah ada sedikit profit ya buat teman-teman semua. Secara keseluruhan di sini sih memang udah mulai ada recover ya, walaupun ada juga yang koreksi. Nah, sesuai dengan requestan teman-teman, kita akan membahas perihal Pi Network kembali. Nah, apakah Pi Network ini masih layak untuk kita hold? Apakah kita harus DCI atau kita harus cut loss? Kita akan bahas bareng-bareng teman-teman ya. Untuk Pi Network sendiri datanya masih menunjukkan data penjualan ya daripada buyernya. Jadi seller itu lebih mendominasi keadaan untuk Pi Network daripada buyernya. Makanya kita melihat price daripada Pi Network turun dibarengin dengan seller yang banyak ngejual ya, dan tentunya dibarengin juga dengan kinerja daripada sektor cryptocurrency yang belum begitu stabil. Sedangkan di sini teman-teman ya, kalau kita lihat secara overallnya untuk chartnya dia, apakah area 1618 ini akan terjadi, yaitu di kisaran 0,129 teman-teman. Apakah akan turun sampai situ untuk Pi Network atau dia akan kembali rebound lagi. Nah, untuk saat ini kan dia ini dalam time frame daily ya teman-teman ya. Beberapa hari terakhir di sini Pi Network ini konsolidasi ya, kurang lebih 3 harian. Coba kita turunkan time frame-nya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, Pi Network itu konsolidasi dari rentan harga sini teman-teman ya. Dari area 37 sampai di kisaran harga sini ya, di area 34-an. Itu adalah area konsolidasi daripada Pi Network. Nah, banyak yang memprediksikan Pi Network akan segera menyentuh di kepala 2 something ya, atau Pi Network ini akan bangkit kembali. Sebenarnya di sini teman-teman ya, ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ketahui juga ya, bahwasanya untuk Pi Network sendiri, kalau saya teman-teman ya, memang saya masih ada sangkutnya ya, karena saya kan beli di kepala 40, saya setting jualnya dia itu teman-teman ya di kisaran sini. Saya harap dia bisa breakout kembali kan sampai di area 42, saya masuk di kepala 40 dan ternyata cuman mampu breakout sampai di kisaran 49,6 ya. Belum sampai ke area sini yang kita tentukan, yaitu di area 42. Tapi is oke, nggak masalah teman-teman ya. Pelan-pelan semoga saja Pi Network itu mampu untuk bangkit kembali. Nah, ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui bagaimana caranya Pi Network itu biar bisa grow up kembali. Kita bahas. Nah, di sini kan Pi Network ya itu mengalami penurunan sampai di harga 5.200-an lah ya. Jadi ada 5 fakta penentu ya nasib daripada Pi Coin ini. Yang pertama adalah Pi sempat naik teman-teman ya. Pi itu sempat naik 4%, tapi divergensi negatifnya masih mengancam gitu ya. Walaupun dia recover, tapi kan data bearishnya itu masih mengancam atau masih dalam tanda kutip kuat lah ya. Setelah jatuh ke area 0,32, Pi itu rebound 4% ya. Itu menuju di area 36. Nah, terus di sini penutupan volume saat ini naik disebut sebagai divergensi negatif, indikasi bahwa kenaikan harga kurang didukung minat beli kuat. Jika situasi ini berlanjut, potensi rebound Pi Network sangat rapuh dan mudah dibali oleh aksi jual baru. Yang kedua,
Indikator parabolik SAR masih bearish ya. Jadi kalau kita mengacu pada indikator-indikator pendukung lainnya seperti SAR ini teman-teman ya. Ini masih menunjukkan PAI ini masih kuat untuk melakukan penurunan. Nah, terus di sini kalau kita lihat indikator teknik parabolik stop and reversal ya. Ini menunjukkan sinyal bearish untuk PAI. Saat ini di titik SAR berada di atas harga PAI di sekitar 0,47 atau 7 ribuan. Nah, menjadi level resisten dinamis. Ketiga, kisaran support dan resisten area krusial dekat all time lainnya. Nah, di chart harian Pi Network itu ya kan antara support kuat dan all time low-nya yaitu di area 32, resistennya di kepala 40 teman-teman ya. Jika tekanan jual berlanjut, harga bisa kembali ke titik terendah atau bahkan mencetak rekor baru untuk membuat all time low-nya. Nah, namun bisa muncul permintaan baru fresh demand. Harga PAI berpotensi menembus resisten ke atas di area 0,40 dan bahkan mencoba mencapai di area 0,46. Kalau bisa sampai ke area 0,46 berarti kita yang masuk teman-teman ya, termasuk saya di kepala 40, dia akan rebound kembali ya, akan profit lah gitu. Nah, terus di sini kalau kita lihat berikutnya rebound jangka pendek atau masih bearish. Nah, jadi di sini dalam jangka pendeknya dia akan kuat nggak untuk mengalami recover atau dia malah akan semakin anjlok. Lonjakan harga PAI dalam 24 jam terakhir tidak diikuti kenaikan volume trading, bahkan turun tajam. Ini menandakan bahwa buyer belum besar-besaran yakin dan aksi jual dari bear market masih membayangi. Dalam analis kripto, volume adalah salah satu konfirmasi utama tren. Jika harga naik tanpa volume biasanya hanya bersifat sementara. Nah, kesimpulannya adalah apa yang dibutuhkan PAI untuk bisa bangkit kembali ya, untuk menunjukkan taringnya biar harganya bisa naik. Nah, kunci utama comeback daripada PAI Network adalah munculnya permintaan baru atau demand baru teman-teman ya. Seperti wealth dan sebagainya atau retail yang memang banyak retail membeli saat harga turun. Itu bisa memicu kenaikan daripada PAI Network. Selain itu, ya tentunya dengan keadaan rekondisi market yang positif untuk saat ini kan ya masih negatif lah ya, karena Bitcoin juga habis turun, ini mencoba untuk bangkit lagi jadi belum bisa dikatakan positif. Nah, dan berikutnya adalah jika proyek PAI itu mampu menghadirkan utilitas nyata atau mendapatkan adopsi massal, peluang rebound lebih kuat. Sebaiknya tanpa inovasi atau katalis positif baru, PAI beresiko kembali jatuh ke bawah support dan memperpanjang tren turunnya. Makanya di sini semoga saja tim daripada PAI Network itu segera ya memberikan sinyal-sinyal bullishnya, transparansinya, tokenomiknya, roadmapnya dan sebagainya ya. Syukur-syukur ada informasi pelistingan-pelistingan. Nah, apakah kita masih nge-hold atau cut loss kembali lagi ke tangan teman-teman ya. Saya di sini hanya menyampaikan informasi dan pandangan bullish saya ya. Jadi kalau saya pribadi masih saya hold teman-teman, cuman target pendeknya di kepala 46 atau 45 saya akan jual sekitar 60%-an teman-teman ya, untuk mencari profit dan mengamankan modalnya. Tapi kalau teman-teman wah saya udah nggak mau bang cut loss ya, nggak apa-apa kalau teman-teman mau cut loss, tapi saran dari saya jangan 100%, sisakanlah 20%-nya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.